Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Ji suaraku teman-teman? Ya kak, ya kak. Oke, karena lumayan banyak yang join. Kita mulai Midi, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, oke, bagaimana kabarnya hari ini? Masih kuat Ji puasa? Halo? Masih semangat Ji? Kedengaran Ji suaraku atau tidak? Kedengaran Kak. Oke. Karena ini merupakan pertemuan pertama Ata, jadi lebih baik saya perkenalkan diri dulu karena tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, saya Putra Urip dari Sudirman, biasa dipanggil Aura. Saya ngajarnya literasi bahasa Indonesia. Sekarang saya mahasiswi di Psikologi Universitas Negeri Makassar, angkatan 2022. Jadi mungkin kalau ada juga yang mau masuk psikologi, mau tanya-tanya, boleh banget di Kak. Oke. Dan ini pertemuan pertama ini kita akan latihan soal. Jadi itu sekitaran 30 nomor, dan pengerjaannya itu satu soal sekitar 1-2 menit. Kalau sudah kita kerja dulu masing-masing 1-2 menit itu, terus kalau sudah dapat jawabannya kita langsung tulis di room chat. Mengerti nih caranya toh? Sebentar saya share screen dulu. Sudah kelihatan? Sudah muncul di layar? Sudah. Oke, kerja Meki dulu sampai 16-15 lah. Kalau didapat jawabannya, langsung Meki tulis di kolom chat. Kalau misalnya enggak paham ada yang enggak dipahami dari soalnya, langsung Meki open mic. Oke, paham gitu? Oke, mulai Meki kerja nah. Ditunggu sampai 16-15. Oke, kebanyakan di room chat itu B, menyesuaikan. Ada yang mau enggak jelaskan kenapa pilih B? Siapa? Ada yang mau? Alasannya kenapa pilih B?
Nggak ada? Oke, jadi soalnya itu kata yang dapat menggantikan adaptasi pada teks di atas adalah, nah kalau ada itu kata yang dapat menggantikan dari suatu kata, berarti itu yang diminta adalah sinonimnya. Nah, dia berarti mencari sinonim dari adaptasi. Nah, adaptasi itu sinonimnya apa saja? Sinonimnya adaptasi. Dia ada Nah, jadi sinonimnya dari adaptasi itu ada pembiasaan, menyesuaikan, orientasi, dan lain-lain. Nah, jadi kata yang dapat menggantikan pada teks di atas sesuai sinonim dari adaptasi adalah B, menyesuaikan. Jadi, opsi yang tepat adalah B. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau paham Ji soal kayak begini? Paham Ji? Kalau gitu kita next. Paham, Kak, paham. Oke. Ke nomor 2. Kalimat yang mengandung penggunaan kata tidak baku terdapat pada kalimat mana? Ini sampai 16-19. Oke, jadi nomor 2, kalimat yang mengandung penggunaan kata tidak baku adalah kalimat. Nah, kata tidak baku itu kata yang tidak sesuai dengan unsur kebahasaan. Nah, kalau di Indonesia itu yang tidak sesuai dengan yang terdapat di KBBI. Nah, kita baca di teks, badai debu di Tiongkok telah terjadi sejak lama dan berdampak luas pada landscape di Tiongkok. Nah, ini kata yang tidak sesuai dengan KBBI yang mana kira-kira? Ada atau tidak di kalimat 1? Nah, ada. Yang mana? Yang landscape harusnya menjadi nah, ya landscape itu yang benarnya bagaimana? Nah, landscape. Jadi dia tidak bakunya itu landscape, terus bakunya adalah landscape. Nah, jadi kalimat yang mengandung penggunaan kata tidak baku adalah kalimat ke-1, yaitu pada kata landscape yang seharusnya menjadi landscape. Oke, kalau begini kayaknya sudah paham semua, Midi. Kita next. Nah, kalimat yang merupakan opini penulis terdapat pada
opini itu berarti dia semacam pendapat. Jadi kira-kira yang mana pendapat penulis pada teks. Ini sampai 1622. Nah, kalimat mana yang merupakan opini penulis? Kalimat yaitu 5 dan 6. Nah, kira-kira kenapa bisa 5 dan 6 dikatakan sebagai kalimat opini? Siapa yang mau jelaskan? Yang pilih Ada yang mau jelaskan kenapa dia pilih 5 dan 6 sebagai kalimat opini? Nah, betul. Jadi kalau gampangnya itu dilihat dari ciri-cirinya itu kalau kalimat opini ada kata mengatakan dan ada kata menurutnya atau kata yang semacam itu. Nah, sedangkan kalau fakta itu dia kalimat yang benar-benar terjadi. Kalau opini itu dia pandangan atau pikiran dari sang penulis. Nah, kalau kalimat 5 dan 6 itu ada kata mengatakan dan kalimat 6 itu ada kata menurutnya. Jadi, sudah pasti kalimat 5 dan 6 itu dia merupakan kalimat opini. Oke, pahami semua kalimat opini? Oke, next. Nomor 4. Kemungkinan ide pokok yang dibahas pada paragraf ketiga adalah kemungkinan ide pokoknya untuk paragraf ketiga. Misalnya kalau ada paragraf ketiga, kira-kira ide pokok yang dibahas itu apa?
Nah, kemungkinan ide pokok yang dibahas pada paragraf ketiga adalah, jadi untuk mengetahui ide pokok yang kira-kira dibahas pada paragraf ketiga itu kita harus cari tahu dulu di paragraf sebelumnya itu bahas apa. Nah, paragraf 1 itu dia membahas mengenai apa? Paragraf 1 membahas mengenai apa? Paragraf 1 tentang kalau misalnya ada yang mau langsung open mic nih saja nah. Nah, Kamala Harris, kenapa Kamala Harris? Kamala Harris yang kalau paragraf 1 itu tepatnya begini. Nah, kalau paragraf kedua bahasanya apa? Paragraf 1 kan peran Kamala Harris yang memegang kekuasaan sebagai Presiden Amerika Serikat. Kalau kedua itu dia mengenai rekornya Kamala Harris sebagai wanita pertama yang menjabat sebagai menjadi Presiden Amerika Serikat. Nah, jadi kemungkinan ide pokok paragraf ketiganya itu adalah yang dibahas di paragraf ketiga, yang paling tepat. Karena dari paragraf 1 itu peran Kamala Harris yang memegang kekuasaan sebagai Presiden Amerika Serikat. Paragraf kedua, rekornya Kamala Harris sebagai wanita pertama yang menjabat menjadi Presiden Amerika Serikat. Nah, karena pada paragraf kedua ini, dia menyinggung rekornya Kamala Harris sebagai wanita pertama yang menjabat menjadi Presiden Amerika Serikat. Jadi yang tepat itu untuk dibahas di paragraf ketiga adalah bagaimana tindakannya Kamala Harris sebagai pengganti Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat. Karena dia merupakan wanita pertama yang menjabat menjadi Presiden Amerika Serikat. Nah, jadi kira-kira bagaimana tindakan selanjutnya dari Kamala Harris? Jadi sudah benar jawabannya teman-teman, yaitu opsi A. Tindakan Kamala Harris sebagai Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat. Pahami mengenai nomor 4? Sudah paham? Oke, kita next ke nomor 6. Manakah kata yang harus diperbaiki? Nomor 5, manakah kata yang harus diperbaiki? Berarti cari kata yang tidak tepat, entah itu kata yang tidak tepat penulisannya.
Jadi nomor 5, manakah kata yang harus diperbaiki? Jawabannya kebanyakan A. Yang mana kalimat mana yang kurang tepat? Jiran seharusnya menjadi apa? Kalau jiran. Jiran itu sudah tepat atau tidak? Jiran itu di kalimat ke-6. Kalau misalnya jiran tidak tepat, harusnya dia menjadi apa? Terus kalau individual, harusnya individu. Sudah tepatkah kalau negeri jiran itu J-nya besar? Jiran ini negara apa? Nama lainnya dari negara apa? Nah, Malaysia. Nah, dia ini bukan nama negara yang sesuai geografis, jadi dia itu tidak perlu ditulis dengan huruf kapital. Jadi ini sudah benar nih penulisannya negara jiran. Jadi kalau kayak negeri tirai bambu, negeri sakura itu dia tidak perlu pakai huruf kapital. Kayak Indonesia negara khatulistiwa, kayak K-nya itu tidak perlu di huruf besar. Kecuali dia pakai kayak negara Malaysia, Indonesia yang menunjukkan geografis. Nah, itu baru perlu huruf kapital. Nah, jadi opsi A itu salah. Nah, kalau privilege itu benar atau salah? Privilege. Atau bahasa Inggrisnya privilege. Kalau privilege itu juga benar. Karena sesuai KBBI itu dia juga hak istimewa. Berarti BC itu salah juga. Nah, iya betul. Terus meritokrasi dengan individu pada kalimat 4 dan 3 itu benar atau kurang tepat? Itu yang ini dengan ini. Dia penulisannya sudah tepat. Jadi salah juga. Nah, jadi yang harus diperbaiki itu adalah akademis dan individual karena ada yang tahu enggak alasannya apa? Akademis harusnya berubah menjadi apa? Diganti menjadi apa? Akademik, Kak. Kayak apa? Diganti jadi akademik, Kak. Kurang tepat sedikit lagi. Akademis menjadi, kan kalau akademis ini dia kayak ilmunya. Nah, ini dia harus diganti dengan orangnya. Jadi akademis menjadi akademisi. Dia menjadi akademisi. Terus akademis itu ilmunya.
teorinya lah. Teorinya. Terus akademisi itu orangnya. Lalu kalau individual dia menjadi, kalau individual itu artinya apa? Nah, individual itu dia sikap, sifat. Nah, diganti menjadi individual, kita ganti menjadi individu. Kalau individu itu dia apa? Individu dia juga orang. Nah, jadi kata yang harus diperbaiki itu adalah akademisi pada kalimat 2 yang diubah menjadi akademisi, terus pada kalimat 7 itu individual diubah menjadi individu. Jadi yang diperbaiki itu akademis menjadi akademisi, lalu individual menjadi individu. Kita samakan dengan konteks dari kalimatnya. Yang paling tepat yang mana yang digunakan. Oke, pahami sampai sini? Kita next. Atau masih perlu dijelaskan? Paham? Next ke nomor 6. Masih perbaikan kata yang tidak tepat. Perhatikan gini soalnya, nak, karena di sini agak mengecoh. Perhatikan kayak baik-baik. Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab E, ada yang jawab A. Nah, ini maksudnya soalnya perbaikan kata yang tidak tepat. Nah, berarti perbaikan kata yang jika diperbaiki itu malah jadi salah, bukan menjadi tepat. Tapi yang jika diperbaiki dia malahan menjadi salah. Dia itu dari tepat ke tidak tepat, bukan dari tidak tepat ke tepat. Nah, ada di C, A, E. Tuh, ini triliun. Triliun ini katanya sesuai kata baku maupun KBBI itu sudah benar atau salah? Ini triliun, sistem, astronot, standarisasi. Triliun sebenarnya apa? Kalau triliun. Nah, dia harusnya triliun. Terus sistem itu harusnya dia sistem. Terus astronot, penulisannya harusnya astronot. Terus standarisasi dia menjadi standarisasi.
Nah, ini opsi A sampai D itu menggantikan kata yang tidak baku atau tidak sesuai dengan KBBI menjadi kata yang baku. Nah, jadi dia salah karena dia bisa benar kalau soalnya bilang begini, perbaikan kata yang tepat adalah, dia itu bisa benar kalau soalnya begitu. Tapi ini soal perbaikan kata yang tidak tepat, berarti kata yang tepat ke tidak tepat. Seperti pada opsi E itu, miliar ini sudah baku, miliar yang tidak baku. Nah, jadi ini perbaikan kata yang salah. Itu opsi E. Pahami? Atau ada yang bingung? Ada yang bingung tidak? Nah, ini soalnya perbaikan kata yang tidak tepat. Berarti kata yang baku terus diubah menjadi kata yang tidak baku. Yang dicari itu. Karena kalau soalnya begini, baku ke menjadi terus kalau perbaikan kata yang tepat itu dia dari tidak baku menjadi baku. Itu yang penulisannya tepat. Nah, ya. Jadi perhatikan yang ininya. Yang ditanyakan itu tidak tepat atau yang tepat. Jadi kalau perbaikan kata yang tepat, nah itu jawabannya antara A, B, C, D. Semuanya benar kalau perbaikan kata yang tepat. Tapi karena yang dicari ini kata yang tidak tepat, berarti dari baku ke tidak baku, yaitu opsi E. Pahami? Intinya perhatikan intinya perhatikan baik-baik. Soalnya dia minta apa? Begitu kita next ke nomor 7. Antonim kata bercetak tebal pada kalimat 3 adalah antonimnya ini. Apa ada? Dora. Semuanya jawab D. Kalau rutin itu dia artinya apa? Rutin artinya teratur, terjadwal. Betul. Jadi antonim atau lawan katanya dari teratur atau terjadwal adalah berubah-ubah. Nah, kayak misalnya jadwal minum obatku saya teratur atau rutin. Nah, kalau antonimnya itu jadwal obat saya itu berubah-ubah.
Nah, contoh penggunaan kalimat itu begitu. Kalau soal ini kayaknya paham semua, jadi kita next ke nomor 8. Gagasan pokok paragraf kedua pada teks di atas adalah, ini kelihatan Ji seluruh opsinya atau enggak? Jelas Ji soalnya? Jelas jika. Oke deh. Oke, jadi kebanyakan itu jawabannya pilih opsi A. Vitamin C berbahaya bagi tubuh jika berlebihan dikonsumsi. Nah, kita baca di paragraf kedua, itu ahli gizi masyarakat dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dr. Tan Chut Yin, menyampaikan terdapat ambang batas atau upper limit untuk konsumsi vitamin. Jika digunakan tanpa kendali, kata Dr. Tan, dikhawatirkan berbagai masalah timbul akibat kelebihan dikonsumsi. Lalu mengonsumsi vitamin C terlalu banyak berisiko menyebabkan diare, mual, hingga kram perut. Dalam beberapa kasus, dilaporkan beberapa orang mengalami kelebihan zat besi sehingga menggerogoti daya tahan tubuh sendiri. Ini benar kira-kira A. Sudah benar kalau A? Vitamin C berbahaya bagi tubuh jika berlebihan dikonsumsi. Dari ini yang saya tandai, yang saya highlight, kira-kira bahasannya apa? Nah, dia itu sebenarnya yang paling tepat adalah opsi D, terdapat ambang batas dalam mengonsumsi vitamin C. Kenapa? Karena bahasannya itu pada paragraf kedua ini. Ini yang saya highlight. Kenapa bukan A? Kalau vitamin C berbahaya bagi tubuh jika berlebihan dikonsumsi, ini dia tidak mencakup keseluruhan dari isi paragraf kedua, tapi hanya sebagian. Sedangkan kalau D itu dia dari terdapat ambang batas atau upper limit untuk konsumsi vitamin. Dan masalah timbul akibat kelebihan dikonsumsi, salah satunya jika mengkonsumsi vitamin C. Nah gitu, jadi jawaban yang paling tepat adalah
dia terdapat ambang batas dalam mengonsumsi vitamin C. Pahami sampai sini? Paham? Nah iya, tapi bisa juga dimasukkan kalau jika digunakan tanpa kendali. Oke, kita next ke nomor 9. Cara lain yang tepat untuk mengungkapkan gagasan pada kalimat 1 adalah, intinya ini apa gagasannya kalimat 1? Apa gagasan utamanya? Nomor 9, cara lain yang tepat untuk mengungkapkan gagasan pada kalimat 1 adalah, atau gagasan pada kalimat 1 itu apa? Nah, kalimat 1 itu bunyinya, sepeninggal Guardiola, Barcelona dan Messi tidak berhasil mencapai kesuksesan seperti sebelumnya. So, gagasannya apa? Ini dia, kalau bunyinya itu sepeninggal Guardiola, Barcelona dan Messi tidak berhasil mencapai kesuksesan seperti sebelumnya. Jadi setelah Guardiola pergi, itu Barcelona dan Messi tidak pernah mencapai kesuksesan seperti ketika Guardiola masih ada. Nah, berarti peran Guardiola itu sangat berpengaruh terhadap kesuksesan Barcelona dan Messi. Jadi yang paling tepat adalah B. Karena itu peran terhadap kesuksesan Barcelona dan Messi. Nah, jadi jawabannya adalah opsi B. Nah, benar semua, Ji. Kayaknya paham. Jadi, kita next ke nomor 10. Kelihatan, Ji, kalau begini? Kelihatan. Oke, kerja nomor 10.
Nah, jadi nomor 10, apabila kalimat tersebut ditambahkan ke dalam teks, maka posisi yang tepat adalah kalimatnya itu kekalahan demi kekalahan tersebut disebabkan oleh berbagai masalah yang terjadi di internal Barcelona. Nah, kalau soalnya itu bentuknya seperti ini, apabila kalimat tersebut ditambahkan ke dalam teks posisi yang tepat. Nah, apabila soalnya itu mencari posisi yang tepat, kita lihat kalimat yang ingin ditambahkan terlebih dahulu, terus dicari kira-kira yang kalimat mana yang sebelum atau sesudahnya nyambung dengan kalimat yang ingin ditambahkan. Nah, kita coba di kalimat yang B yang paling banyak pilih, yaitu setelah kalimat kedua, selama 6 tahun beruntun, Messi dan Barcelona tidak pernah berhasil memenangkan Liga Champions. Lalu kalau ditambahkan, kekalahan demi kekalahan tersebut disebabkan oleh berbagai masalah yang terjadi di internal Barcelona. Nyambung atau tidak? Nyambung karena ini kalimat 2, dia itu membahas tidak pernah berhasil memenangkan, atau kata lainnya adalah mengalami kekalahan atau kalah. Nah, jadi sudah tepat kalau selanjutnya itu dibahas mengenai kekalahan, yaitu kekalahan demi kekalahan tersebut atau tidak pernah berhasil memenangkan ini disebabkan oleh berbagai masalah yang terjadi di internal Barcelona. Jadi itu bisa di ini tidak pernah. Nah, kalimat lainnya itu begini, tidak pernah berhasil tersebut disebabkan karena adanya masalah pada internal Barcelona. Nah, tapi ini dia memakai kata lain dari tidak pernah berhasil, yaitu kekalahan. Jadi intinya kalau mencari kalimat yang posisinya yang tepat itu kita lihat kalimat sebelum atau sesudahnya apakah nyambung dengan pembahasannya yang kalimat yang ingin ditambahkan atau tidak. Kita cari yang paling sesuai atau yang paling nyambung dengan kalimat yang ingin ditambahkan. Oke, pahami sampai sini? Atau masih mau dijelaskan? Paham, Kak? Oke, kita next. Berdasarkan teks di atas, judul yang tepat dari teks ini kira-kira apa? Jangan dulu ada yang keluar, nah, karena kita mulainya 16, jadi selesainya itu kurang lebih 17.30. Jadi 17.00, oke? Jadi kerja makin dulu, masih dilanjut ini.
Oke, nomor 11 berdasarkan teks di atas, judul yang tepat adalah untuk mencari judul itu pertama kita bisa lihat dari ide pokok atau bahasan dari setiap paragraf, terus kita buatkan kesimpulan. Nah, lalu dari kesimpulan itu kita bisa perkirakan ini judul yang paling tepat mengenai apa. Nah, jadi jawabannya semua itu berakhirnya masa keemasan Barcelona. Kenapa kira-kira bukan A? Kenapa bukan kegagalan Barcelona menjuarai Liga Champions? Kenapa kira-kira bukan A? Karena kalau A itu, kira-kira kenapa A salah? Padahal yang dibahas itu di teks itu juga kegagalan Barcelona. Tapi kenapa kira-kira opsi A salah? Jadi kalau A itu dia salah. Nah, betul. Karena A itu dia cuma membahas satu paragraf, yaitu paragraf ke-1. Nah, berarti dia tidak mencakup keseluruhan isi teks. Lalu, yang kedua itu kemunduran Barcelona sepeninggal Messi. Nah, di teks ini dia tidak menyebutkan kalau Messi meninggalkan Barcelona, tetapi yang meninggalkan Barcelona itu adalah Guardiola. Berarti B juga salah. Lalu opsi C, kesuksesan Bartomeu selama di Barcelona. Kalau sesuai teks itu salah karena malahan dia menyebabkan kemerosotan pada Barcelona. Jadi ini juga salah. Lalu berdasarkan teks, lalu peran Guardiola sebagai pelatih Barcelona ini juga kurang tepat karena tidak mencakup keseluruhan dari isi teks. Itu lebih ke paragraf 1 kalimat 1 saja. Terus opsi E berakhirnya masa keemasan Barcelona. Kenapa? Karena ini di paragraf 1 itu dibahas tidak berhasil mencapai kesuksesan seperti sebelumnya. Lalu di paragraf kedua ada kemerosotan Barcelona sepanjang 5 tahun terakhir. Nah, kenapa berakhirnya masa keemasan Barcelona? Nah, di sini tuh dia ada kata sebelumnya, berarti sebelumnya itu dia pernah sukses, dia pernah meraih keemasan. Dia pernah meraih masa keemasan. Nah, terus sekarang masa keemasannya itu berakhir setelah Guardiola pergi dari Barcelona. Jadi judul yang tepat itu adalah berakhirnya masa keemasan dari Barcelona. Oke, paham? Paham, Kak. Oke. Next ke nomor 12. Apabila gagasan pada kalimat 4 dan 5 dihubungkan, konjungsi yang paling tepat untuk mengisi bagian rumpang adalah
Oke, konjungsi yang paling tepat untuk mengisi bagian rumpang pada kalimat 4 dan 5 adalah, kalau soalnya begini, konjungsi yang tepat untuk mengisi bagian rumpang, itu kita lihat di kalimatnya. Kita baca dulu kalimatnya, misalnya kalimat 4 dan 5. Nah, ini dia menunjukkan sebab akibat, pertentangan, atau apa. Nah, terus misalnya sebab akibat. Sebab akibat berarti di opsi kita cari konjungsi yang menunjukkan sebab akibat. Nah, kalau ini kalimat 4 dan 5 dia menunjukkan apa? Sebab akibat, pertentangan, atau yang lain. Kalau bunyinya kenaikan pada kinerja penjualan mendorong bertambahnya beban pokok penjualan hingga 11,86% dari semula 9,48 miliar rupiah di kuartal 1 pada 2020 menjadi 10,60 miliar rupiah. Lalu bla bla bla, PSIP berhasil memangkas beban usaha menjadi 704,97 juta rupiah di akhir Maret lalu. Nah, ini dia menunjukkan kalimat 4 dan 5 ini dia menunjukkan pertentangan. Nah, jadi konjungsi yang tepat itu adalah meskipun begitu. Nah, kalau tetapi itu kan dia bukan pertentangan, begitu pun bahkan karena dan selain itu. Jadi sudah benar jawabannya yaitu A. Next ke nomor 13. Sama soalnya. Salah ini. Apa kan pakai ini nah? Ini memangkas itu kalimat ke. Nah, ini. Kalimat di bawah ini yang mengandung makna denotatif dari memangkas adalah, kelihatan gitu soalnya yang teksnya? Iya, Kak. Oke.
nomor 14, kalimat di bawah ini yang mengandung makna denotatif dari memangkas adalah. Kalau makna denotatif itu dia, pengertiannya makna denotatif itu nah, betul. Kalau makna denotatif itu dia makna sebenarnya. Jadi dia tidak menggunakan kiasan-kiasan. Nah, jadi kira-kira makna lain atau makna sebenarnya atau bisa juga sinonim dari memangkas itu adalah apa? Nah, kalau memangkas, gampangnya tuh kita cari saja sinonimnya. Kalau memangkas itu dia ada, pertama ada memangkas, membabat, terus bisa juga memotong, gunting, terus menyusutkan, terus mengurangi. Nah, makna denotifnya dari memangkas itu atau sinonimnya atau makna yang sama dari memangkas itu adalah membabat, memotong, menggunting, menyusutkan, mengurangi, dan lain-lain. Nah, kita cari di opsi A, memperdebatkan itu salah. Lalu pemerintah menekankan ini juga salah. Cara aman menghilangkan kulit hitam di wajah dengan menggunakan bahan alami ini juga salah. Lalu D, UEFA baru saja membuat aturan baru bahwa mulai musim 2021 sampai 2022 mendatang mereka akan menghapus aturan gol tandang. Ini juga salah. Lalu Indonesia memulai program vaksinasi pada tanggal 13 Januari 2021 dengan tujuan mengurangi transmisi atau penularan COVID-19 dengan tujuan memangkas transmisi atau penularan COVID-19. Jadi opsi yang benar adalah opsi E, yaitu Indonesia akan memulai program vaksinasi pada tanggal 13 Januari dengan tujuan mengurangi. Nah, makna denotatif dari memangkas pada opsi ini adalah mengurangi. Mengurangi transmisi atau penularan COVID-19. Oke, paham? Ini Katarina, video apa yang dimaksud? Video penjelasan atau video apa? Kalau video penjelasannya kayaknya ada di YouTube nanti deh. Di YouTube-nya IFOS. Oh, kalau recordnya itu enggak dikirim ke grup, tapi diupload ke YouTube. Kurang tahu kalau live class ini kan juga diupload sih. Jadi pantengin kece saja di YouTube-nya IFOS. Siapa tahu diupload juga. Kita next ke nomor 15. Kalimat berikut yang mengandung kata dengan makna imbuhan sama dengan kata menginspirasi pada kalimat 3 adalah menginspirasi. Yang makna imbuhannya sama dengan menginspirasi pada kalimat ketiga. Jadi cari dulu itu menginspirasi maksudnya kayak bagaimana. Terus cocokkan dengan opsi.
Kalau soalnya itu mencari makna imbuhan yang sama dengan suatu kata, misalnya itu kayak memakan, imbuhannya itu makan. Nah, artinya itu memberi makan. Jadi kalau menginspirasi itu kita cari dulu itu maksudnya bagaimana, terus cari nih di opsi kira-kira mana yang maknanya kurang lebih sama dengan makna dari imbuhan mei pada menginspirasi. Gitu kalau makna imbuhan yang sama. Selain Teguh belum ada yang dapat, Di. Kira-kira bingungnya di mana? Bagian mananya yang membingungkan? Oke, ada job E, ada job C. Yang lain ini baru 3 jawaban. Kita tunggu sampai 17.07 nah.
karena ada tambahan jawaban, kita bahas nih. Jadi itu makna imbuhan yang sama dengan kata menginspirasi. Menginspirasi itu dia maknanya apa? Pertama itu dia pakai imbuhan. Dia pakai imbuhan dengan kata dasar inspirasi. Nah, menginspirasi ini artinya dia, misalnya, contohnya, nah ya memberi inspirasi. Memberi inspirasi. Kalau opsi, nah kita cari opsi yang penggunaan imbuhannya juga sama dengan di menginspirasi ini. Nah, itu kayak memberi ini, memberi ini. Nah, kita lihat dari opsi A itu ada opsi A ada membasahi, di opsi B ada perhatikan saat memiliki dan memiliki mengiringi Nah, kalau ini, kalau opsi A, D, E, dia kira-kira apa? Kan kalau menginspirasi itu memberi inspirasi. Kalau membasahi, mengiringi, merobek, dia menggunakan maknanya bagaimana kalau membasahi, mengiringi, merobek? Dia membuat basah, membuat kering, dan membuat terobek. Sedangkan memetiki itu dia menunjukkan perulangan. Nah, jadi membasahi itu dia membuat, memetik itu menunjukkan pengulangan, terus mengering itu dia juga membuat kering, merobek juga itu dia membuat robek. Nah, jadi sisa opsi C itu sambil merebus makaroni, Chef Brian menggarami ikan salmon untuk istrinya. Nah, menggarami itu dia memberi garam. Jadi maknanya itu sama dengan menginspirasi, yaitu memberi inspirasi pada kalimat ketiga. Oke, paham? Kayaknya yang soal ini masih banyak yang bingung-bingung, Di. Bagaimana? Di soal mencari makna imbuhan yang sama. Mau dijelaskan? Atau dari soal-soal yang sebelumnya dibahas, ada yang kurang dimengerti? Paham semua, Mi? Bagaimana, paham atau tidak? Atau ada yang mau ditanyakan? Yang nomor 15, Kak, masih kurang mengerti. Oke, nomor 15 itu soalnya kalimat berikut yang mengandung kata dengan makna imbuhan sama dengan kata menginspirasi.
Nah, menginspirasi itu memakai imbuhan mai, yang makna lainnya ini menginspirasi adalah memberi inspirasi. Misalnya, contoh, Ahmad menginspirasi kepada teman-temannya. Jadi itu artinya Ahmad memberi inspirasi kepada teman-temannya. Nah, terus jadi kita cari lagi di opsi kira-kira mana kata yang menggunakan makna imbuhan ini juga yang artinya itu ada memberinya. Yaitu opsi C, menggarami atau memberi garam. Seperti opsi A, C, dan E itu, dia itu makna imbuhannya sama, yaitu membasahi, mengeringi, merobek. Makna imbuhannya itu membuat basah, membuat kering, dan membuat robek. Kalau opsi B itu dia memetiki atau pengulangan. Pahami sampai sini? Oh ya Kak, paham. Oke, yang lain aman? Gagasan pokok. Kalau gagasan pokok itu biasanya dia ke gagasan pokok dalam suatu paragraf. Kalau gagasan pokok itu dia lebih ke paragraf. Kalau inti kalimat ya inti kalimat. Kalau inti kalimat itu dia mencakup subjek dan predikat saja. Jadi misalnya kalau ada ditanyakan inti kalimat dari kalimat ini, subjek dan predikatnya saja yang diambil. Biar walaupun ada keterangan objek atau pelengkapnya, tapi yang diambil itu cuma subjek dan predikatnya. Insyaallah pertemuan selanjutnya aku tambahkan tentang inti kalimat. Oke. Yang lain masih ada yang mau ditanyakan? Darji? Kalau begitu isi mungkin paling absen. Saja terbuka ini absen yang saya kirim. Iya Kak. Oke. Isi mungkin paling dulu nah. BTW ini yang baru-baru join di live class, ada orang-orang mana semua? Kalau yang di sebelumnya kan saya tahu nih dari mana-mana saja. Nah, kalau yang baru join di live class ini dari mana semua, Ki? Domisilinya? Rata-rata Sulsel atau ada juga yang di luar? Oh, ada orang main jauh di. Oke, kalau saya orang Maros. Di sini ada enggak yang orang Maros juga? Antang, oh Antang. Berarti Makassar, Ji. Kalau rencana mau pilih jurusan apa? Ada yang sosum tidak? Jarang-jarang Kak ketemu orang yang mau pilih sosum. Kebanyakan saintek. Oh mantap FK. Amin. Semoga lolos. Ada yang mau masuk psikologi juga? Saya tahu ada yang mau masuk psikologi. Saya Maros di bagian Bantimurung. Kita orang Maros juga kah?
Waktu itu BSD enggak. Kalau saya di perlu di SMK dengan SMA. Kalau waktu itu orang mana kita? Alumni mana? Maros di mana? SMA 4? Yang selesai Mi. Oh, Darul Istiqomah berarti mencoba di. Oke. Sudah semua Mi siap sen? Sudah semua Mi siap sen? Kalau misalnya belum, ada Jitu juga di grup linknya, kita isi Meki bentar. Kalau gitu saya tutup minat. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas dari penjelasanku tadi, ataupun dari soal-soal lain yang kita kerjakan sendiri dan mau ditanyakan, itu boleh banget untuk chat Kak di WA. Ada juga di grup itu, nama WA aku itu Aura. Nah, jadi chat Kak saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, nah. Oke, saya tutup Mi. Terima kasih yang sudah gabung, terima kasih yang sudah berpartisipasi, terima kasih keaktifannya. Mohon maaf kalau ada yang salah atau kalau ada yang kurang. Saya tutup Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Oke, semangat puasanya.